wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Salam sejahtera untuk kita semua. Mudah-mudahan kita masih dalam keadaan sehat walafiat. Anak-anakku sekalian, selamat menyaksikan materi berikut ini. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabar kalian semua? Mudah-mudahan kalian masih dalam keadaan sehat walafiat ya. Di video kali ini kita akan membahas materi tentang kajian Quran Surat Ali Imran ayat 190 sampai 191 dan hadis tentang berpikir kritis, objektif, dan seimbang. Namun sebelum kita lanjut ke materi, mari kita lihat kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran berikut ini. Baik anak-anakku sekalian, mari kita membaca Quran Surat Ali Imran ayat 190 sampai 191. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina azaban nar. Shadaqallahul azim. Asbabun nuzul Quran Surat Ali Imran ayat 190 sampai 191. At-Tabrani dan Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Ibnu Abbas. Dia berkata, orang-orang Quraisy mendatangi orang-orang Yahudi dan bertanya kepada mereka, "Apa tanda-tanda yang dibawa Musa kepada kalian?" Orang-orang Yahudi itu menjawab, "Tongkat dan tangan yang putih bagi orang-orang yang melihatnya." Lalu orang-orang Quraisy itu mendatangi orang-orang Nasrani, lalu bertanya kepada mereka, "Apa tanda-tanda yang diperlihatkan Isa?" Mereka menjawab, "Dia dulu menyembuhkan orang yang buta, orang yang sakit kusta, dan menghidupkan orang mati." Lalu mereka mendatangi Nabi SAW, lalu berkata kepada beliau, "Berdoalah kepada Tuhanmu untuk mengubah bukit Sofa menjadi emas untuk kami." Lalu beliau berdoa, maka turunlah firman Allah, Quran Surat Ali Imran ayat 190 ini. Arti Quran Surat Ali Imran ayat 190 sampai 191. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang, terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk, atau dalam keadaan berbaring dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi, seraya berkata, "Ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau,
maka peliharalah kami dari siksa neraka. Isi dan kandungan ayat tersebut adalah, yang pertama, surat Ali Imran ayat 190 menegaskan bahwa penciptaan langit dan bumi, serta pergantian malam dan siang, merupakan tanda kekuasaan Allah. Kedua, tanda kekuasaan Allah di alam semesta ini termasuk dalam penciptaan langit dan bumi, serta pergantian malam dan siang hanya diketahui oleh ulul albab. Yang ketiga, surat Ali Imran ayat 191 menjelaskan dua ciri ulul albab, yakni berzikir dan berfikir. Ulul albab selalu ingat kepada Allah dalam segala kondisi, dan ulul albab juga mempergunakan akalnya untuk bertafakur, memikirkan penciptaan alam semesta. Selanjutnya nomor 4, tafakur atau berpikir yang benar akan mengantarkan pada kesimpulan bahwa Allah menciptakan alam semesta dan segala sesuatu di dalamnya tidak ada yang sia-sia. Semuanya benar, semuanya bermanfaat. Kelima, tafakur atau berpikir yang benar juga melahirkan kedekatan kepada Allah, mengakui kelemahan makhluk, dan mengakui kekuasaan Allah, serta memperbanyak doa kepadanya. Sikap dan perilaku yang mencerminkan pengamalan ayat tersebut. Yang pertama, berusaha memahami Al-Quran dan hadis dengan baik dan benar. Kedua, berusaha bersikap kritis dalam memahami semua fenomena alam. Ketiga, mengedepankan pikiran kritis terhadap problematika yang muncul. Keempat, bukti orang bersyukur adalah menggunakan akal pikiran, kolbu, dan nafsu secara imbang dan proporsional. Kelima, mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam segala kondisi, baik dalam keadaan senang maupun susah, kaya maupun miskin, suka maupun duka, dengan menjalankan segala perintahnya dan meninggalkan larangannya. Poin berikutnya adalah hadis tentang berpikir kritis, objektif, dan seimbang. An Ibni Abbasin radhiyallahu anhuma qala bitu inda khalati Maimunah fatahaddatsa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma'a ahlihi sa'atan summa raqada falamma kana sulusul lailil akhir qa'ada fanadara ila samai faqala inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin liulil albab. Summa qama fatawaddo'a wastanna fasalla 11 raq'atan. Summa azzana Bilal fasalla raq'ataini. Summa kharaja fasalla subh. Rawahul Bukhari. Arti hadis tersebut adalah Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, ketika aku menginap di rumah bibiku Maimunah, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam berbincang-bincang sesaat bersama istrinya. Kemudian beliau tertidur. Tatkala tiba waktu sepertiga malam terakhir, beliau duduk dan melihat ke langit. Lalu beliau membaca, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang, terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berakal. Quran Surat Ali Imran ayat 190. Lalu beliau berwudu dan bersiwak, kemudian sholat 11 rakaat. Setelah itu, Bilal mengumandangkan azan, beliau sholat 2 rakaat, kemudian beliau keluar untuk sholat subuh. Hadis riwayat Bukhari.
Hikmah berpikir kritis, objektif, dan seimbang. Yang pertama, dapat memahami makna-makna yang tersembunyi di balik penciptaan alam semesta dan fenomena yang terjadi. Kedua, dapat memanfaatkan alam untuk kepentingan umat manusia secara optimal. Ketiga, semakin tertantang untuk melakukan penelitian terhadap fenomena alam yang terjadi. Keempat, semakin bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas anugerah berupa akal sehat, bertambah keyakinan tentang adanya hari pembalasan, dan semangat untuk beramal soleh sebagai bekal di akhirat kelak. Oke, untuk quotes hari ini, awal yang baik akan membimbing Anda ke hasil yang luar biasa. Untuk materi hari ini saya cukupkan, mudah-mudahan dapat bermanfaat untuk kita semua. Yang belum paham, mudah-mudahan Allah segera fahamkan. Dan bagi yang sudah paham, semoga bisa membantu temannya agar lebih cepat paham. See you the next video. Alhamdulillah, materi hari ini telah selesai. Mudah-mudahan dapat bermanfaat untuk kita semua. Silakan, barangkali ada yang mau bertanya, tulis di kolom komentar di bawah ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.